Ini salah satu penerapan dari Pixelate ya, yaitu dibikin namanya NFT ya, non fungible token. Ini berkaitan dengan kripto ya. Saat ini lagi tren cryptocurrency. Jadi kripto nggak cuma melulu tentang keuangan, tapi sudah merambah ke dunia desain ya, seni rupa dan desain. Contohnya ini, mungkin kalau dilihat seperti apa ya, kurang bagus gitu ya, pecah ya, tapi jangan salah, satu karya ini harganya mahal gitu ya, kalau dirupiahkan bisa jutaan rupiah ya. Jadi nah, pixel itu ciri khasnya ya berupa pixel ya. Pixel itu satuan terkecil dari bitmap ya. Jadi yang bentuknya dot-dot seperti ini namanya pixel, pixelate ya. Jadi pixel art bisa juga disebutnya. Ya, itu. Oke, saya lanjut contoh selanjutnya. Ini toko yang mungkin juga sudah tidak asing ya. Ini saya kecilkan supaya lebih jelas. Nah, ya, toko Joker ya. Musuhnya Batman. Ini dibuat dengan teknik pixel atau pixel art ya. Kalau di zoom tuh ya. Jadi ini ada pixel-pixelnya ini yang membentuk menjadi sebuah gambar. Dan ini penerapannya kadang bisa dijadikan untuk icon ya. Kalau kalian pakai komputer, sebenarnya kalian pakai handphone pun ya, smartphone itu kan ada icon-iconnya tuh di aplikasinya. Nah itu dibuatnya kan pixelate juga ya, berupa pixel-pixel begitu. Oke, saya lanjut. Nah ini juga ini satu tema ya, temanya tentang baju perang gitu ya, baju zirah ya, era zaman mungkin Romawi atau Yunani. Dan mungkin ini beranggapan kalian anggap seperti untuk video game begitu ya. Ya memang nggak salah juga. Kadang game-game itu ya seperti ini begitu ya. Pakai pixel-pixel. Apalagi game-game yang eranya 8 bit ya. 8 bit, 16 bit itu zamannya Nintendo, Sega ya. Gaya permainannya seperti ini. Di handphone pun, smartphone juga masih ada yang gayanya seperti ini ya, dibuat seperti ini. Dan ini istilahnya kalau di dunia video game, developer game, ini aset gitu ya, disebutnya ini aset. Aset-asetnya nanti akan didevelop menjadi sebuah game begitu ya. Dan ya ini ada desainer grafisnya gitu ya, yang bikin seperti ini. Bahkan di Indonesia ada ya, di Indonesia ada, kantornya di Jogja, itu perusahaannya Gameloft ya, seingat saya Gameloft ya, bikin seperti ini. Gajinya lumayan ya. Jadi kalau kalian nanti sudah lulus mau masuk ke dunia video game, perusahaan video game, ya prospeknya juga masih bagus ya, nggak ada matinya lah kalau video game. Lanjut. Nah ini juga toko yang khusus yang cowok-cowok tahu lah ya, dari Marvel, Deadpool ya, dibuat dengan teknik pixelate juga. Oke, nah kalau ini mungkin terlihat seperti karya manual, digambar manual begitu ya. Ya sebenarnya memang dari zaman dulu sudah ada. Mungkin kalian yang kuliah dari semester awal ya, di ilustrasi misalnya ya, itu kan ada namanya teknik pointillist ya, betul. Nah pointillist itulah cikal bakal menjadi pixel ya, pixelate kalau di dunia digitalnya ya. Prinsipnya kurang lebih sama ya, titik-titik-titik seperti ini. Hanya saja kalau di manual itu kalian mungkin pakai bolpen ya, drawing pen, pakai spidol, pakai pensil. Hanya saja kalau di komputer ya pixel begitu ya, pakainya pixel. Nah ini contoh selanjutnya juga sama ya, lebih seperti buat ke game, video game ya, karakter-karakter, aset-asetnya ya, seperti ini.
Nah, ini ya, game dari tangkapan layar sebuah video game, ya ini juga pixel, ya, berupa pixel ini. Digabung-gabung akhirnya menjadi sebuah game, ya. Biasanya ini kan genrenya RPG gitu ya, role playing game ya, RPG. Seperti ini. Nah, kalau ini lebih ke art ya, pixel art, ilustrasi dibuat dengan teknologi dengan cara pixel ya. Ini ada tokoh, mungkin kalau diperhatikan ini Mario ya, Mario Bros ya. Ada tokoh-tokoh Mario ya, musuh-musuhnya, topinya ya. Ini dibuat dengan pixel. Ini kalau di zoom, zoom out jadi lebih bagus ya dilihatnya. Tapi kalau di zoom in malah jadi kayak pecah gitu ya. Oke. Nah, ini juga ya, karakter-karakter dibuat dengan pixel ya. Tuh, angka 3-nya aja seperti ini ya, berupa pixel-pixel. Ya, ini bisa sekilas kita bisa langsung melihat, oh ini ada yang cewek, ada yang cowok ya. Bentuk rambutnya begitu ya. Dari tinggi badan ya, bisa dibuat dengan pixel atau pixelate. Ini juga pixel art ya. Kalau kita zoom, ini kelihatan pixelnya nih. Ya, kelihatan pixel-pixelnya ini. Tapi begitu kita jauhkan ya, zoom out, jadinya bagus begitu ya. Kesannya seperti tajam. Ya karena ilustrasi dan pixel. Dan kontras ya, kontras. Ciri khas dari pixel art biasanya kontras. Oke, selanjutnya nah, kalau ini isometrik ya. Kalau isometrik tuh dia ciri khasnya miring seperti ini gitu ya. Miring, ada perspektif. Ya, dan ini juga isometrik yang arahnya ke pixel ya. Pixel art. Nanti ada contohnya yang lebih tajam, bukan isometriknya bukan lebih ke pixel, memang lebih tajam lah, high res ya. Kalau yang ini contohnya isometrik pixel art ya, jadi memang agak pecah gitu ya. Dan ini juga bisa jadi untuk video game ya. Kalau yang pernah main Pokemon mungkin ya di Game Boy, seperti ini tampilannya ya. Nah, ini juga sama isometrik ya. Interior cukup detail juga ya. Ada ruang tamunya, ruang nonton ya. Meja, kursi, rak buku, tangga ya. Seperti ini. Nah, kalau yang ini nggak begitu pixelate ya, lebih tajam. Tapi ini termasuk isometrik karena ini sudut pandangnya seperti ini ya. Sudut pandangnya seperti ini. Kalau di zoom ya masih cukup tajam, nggak begitu pecah tuh ya. Kursinya pun ini lebih halus ya, karena ini pixelnya ada banyak sekali ya, seperti ini. Saya lanjutkan. Nah, ini juga sama ya, ini lebih ke eksterior ya, eksterior dari sebuah gedung, sebuah rumah ya, rumah 2 tingkat. Lebih kesannya apa seperti chibi ya, warna-warnanya juga pastel ya, menarik sekali, bisa untuk game, bisa untuk animasi. Nah, ini juga ya pixelate, dan ini berupa animasi ya. Ini bisa saya nyalakan ya. Tuh ya, gerak ya, karakternya gerak. Ini ada gerak juga seperti kipas ya. Airnya juga bergerak ya, ada riaknya.
Ini dieditnya frame by frame begitu ya, buat seperti ini. Jadi buat dulu sekali. Nah, nanti di layer atasnya bisa diubah begitu ya. Bisa diturunin tangannya ya, sehingga menjadi animasi. Lanjut. Ini juga isometrik ya, simple, sederhana. Dan ini bukan pixel art karena cukup tajam ya, resolusinya cukup tajam ini ya. Lanjut, ini pixel art lagi ya, isometric pixel, dibuat seperti ada kedalaman bawah tanah ya, seperti ini. Ada outline-nya ya. Dan kalau diperhatikan ini ada gelap terang ya, ada highlight shadow-nya nih. Yang ini coklat muda, ini coklat tua ya. Ini hijau muda, ini hijau gelap ya. Jadi ada highlight shadow-nya untuk memberikan kesan kedalaman 3 dimensi. Ini juga ya, isometric pixel juga, cukup simple ya, meja kursi ya, ada jendelanya. Nah, ini yang terakhir, contoh terakhir ya. Dan ini pun animasi ya. Dari sekian banyak karakter ini bisa bergerak. Ya, bergerak tuh kalau diperhatikan. Sangat detail ya pengerjaannya. Oke, kita masuk bagaimana cara membuatnya. Nah, kita akan membuat seperti ini ya. Kita akan membuat seperti ini, cukup sederhana, tapi mungkin butuh waktu ya untuk bisa memahaminya begitu. Ya, langkah pertama yaitu kita bikin project baru, file new. Nah, di sini resolusinya karena kita nggak akan cetak, jadi cukup di resolusinya 72 ya. Boleh di 72 atau di 150 ya. Lalu untuk width dan height, pastikan ini kita pilihnya pixel ya, pixel. Lalu di angka 80 saja ya. Untuk yang proyek ini di 80 pixel. Warna background bisa kita putih dulu sementara ya, nanti bisa kita ganti. Kalau sudah, klik OK. Nah, mungkin jadinya seperti ini kecil ya. Ini kita zoom dulu. Backgroundnya kita mau ganti ya. Saya kasih warna abu gelap ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah, kita nyalakan penggaris ya. Caranya bisa klik view, ruler, atau di keyboard Ctrl R atau Command R. Nanti keluar penggaris seperti ini ya. Lalu kita tarik garis sampai di tengah ya. Kalau snap to grid-nya nyala, ini otomatis si garis ini akan langsung menuju ke tengah nih. Tep. Nah, gitu ya. Sama secara vertikal juga di tengah ya. Nah, sehingga nanti dapat 4 kotak dengan ukuran yang sama. Ya. Kalau sudah, kita bikin layer baru. Di sini kita mau bikin layer rumput dulu ya. Jadi si layer 1 ini saya ganti nama biar nggak pusing ya ke depannya. Saya ganti namanya rumput.
Oke, lalu kita cari warna rumput hijau, ya. Nanti akan berubah hijaunya di sini. Dikira-kira aja hijau yang mana. Jangan terlalu gelap ya. Saya pilih hijau yang ini. Oke, nah di sini kita pakainya pensil tool, ya. Jangan pakai brush, kita pakai pensil. Kalau untuk per pixel itu bagusnya memang cocoknya pakai pensil. Oke, di sini kita pastikan hardness-nya 100%, size-nya di 1 pixel. Ya. Udah, kita kasih titik dulu 1 di atas ini. Lalu kita bikin garis lurus ke sini. Caranya, setelah kita titik sekali, di keyboard tahan shift, lalu saya klik di area ujung sini ya. Nah, nanti akan terbentuk garis seperti ini. Nggak apa-apa ya, ini ada ibaratnya miring sedikit, nggak apa-apa ini. Oke, sama ya, dari sini ke sudut sini. Nah, ya, supaya presisi sama sudutnya, sama yang sisi sebelah sini, ini saya duplikat, ya, saya duplikat, lalu saya free transform, ya. Bagaimana caranya? Di shortcut keyboard Ctrl T atau Command T. Oke, nanti keluar kotak-kotak seperti ini. Klik kanan, kita flip ya. Nah, flip horizontal, tarik sampai ujung ya, sampai ketemu. Penggarisnya bisa kita hilangkan dulu. Nah, ya, terhubung ya. Ini sudah terhubung. Dua layer rumput ini kita merge, kita gabungkan ya. Kita merge. Kalau dicari merge itu di, nah ya, antara merge down atau merge visible. Tapi kita mau merge down ya. Jadi shortcutnya itu Ctrl E atau Command E. Nah, nanti akan jadi layer rumput. Ini dalamnya masih kosong. Kita mau fill pakai pen bucket tool ya. Klik. Kita klik di dalam area ini, bebas ya. Nah, langsung dia terisi full seperti ini. Ya. Sudah, ini menjadi layer rumput. Selanjutnya akan kita gepengkan ya, supaya ada kesan perspektif. Caranya bagaimana? Free transform lagi ya, ke Command T atau Ctrl T. Lalu kita tarik seperti ini. Dikira-kira ya, kalau sudah di enter, nah hasilnya seperti ini. Ini saya mau tambahkan lagi ya, supaya lebih dapat ya. Ini bisa kita geser juga. Kalau nggak digeser nggak apa-apa ya. Nah, ini udah menjadi satu perspektif. Ya, sudah menjadi satu perspektif. Setelah jadi layer rumput, kita akan bikin layer tanah. Caranya bagaimana? Saya duplikat ya layer rumput ini. Nah, ini layer yang paling atas kita hide dulu. Kita pilih layer rumput. Saya ganti namanya menjadi tanah. Oke. Lalu kita ubah warnanya. Bisa dengan cara seperti ini. Efek. Color overlay. Warnanya kita pilih. Kita cari warna coklat. Coklatnya yang agak muda ya. Nanti sebelah kanannya akan kita buat lebih gelap. Ya, kurang lebih coklatnya seperti ini. Klik OK. Oke.
Nah, ini masih berupa efek. Si efek ini akan kita terapkan warnanya menjadi benar-benar coklat. Caranya bagaimana? Kita klik kanan, pilih Rasterize Layer Style, ya, Rasterize Layer Style. Jadi si layer stylenya itu akan di rasterize, ya, diterapkan warnanya. Klik. Nah, sudah menjadi warna coklat, ya. Ini rumputnya saya hilangkan kata kopinya. Nah, seperti ini, ya. Oke, ini tanahnya masih tipis istilahnya, ya. Kita mau buat dia tebal ke bawah. Bagaimana caranya? Kita caranya pakai duplikat, ya. Jadi di duplikat, nanti diturunin, kita merge dan seterusnya seperti itu. Oke, ini saya duplikat, ya. Pakai move tool, saya turunin. Jangan sampai ada sisa seperti ini. Nah, mungkin seperti ini. Kita merge lagi, ya. Duplikat lagi, turunin lagi, merge dan seterusnya, ya. Nah, sudah terasa nih, ya. Mungkin saya nggak apa-apa nih nggak dipenuhin nih. Ini akan saya turunin. Nah, supaya nanti ada bangunan rumahnya bisa lebih tinggi, ya. Oke, kita mau buat setengah bagian ini menjadi lebih gelap. Caranya bagaimana? Pilih layer tanah, pakai rectangular marquee tool, ya. Pas setengah seperti ini. Command J, ya, duplikat. Pakai efek color overlay lagi. Kita pick warnanya, ya. Lalu kita turunkan supaya lebih gelap, ya. Ini lebih gelap daripada yang ini. Oke, ya. Saya matikan si garis ini. Caranya dengan Command atau Ctrl titik 2. Nah, terlihat ya perbedaannya. Ini saya klik kanan, rasterize. Nah, ya. Rumputnya bisa dinyalakan. Sudah ada kesan box 3D, ya. Sudah ada kesan 3D-nya nih. Ini boleh digabung, ya. Boleh dipisah, boleh digabung. Ini saya gabung aja. Nah, menjadi satu layer tanah, ya. Oke, lanjut. Supaya ada lebih kesan gelap terangnya 3D-nya, kita mau tambahin highlight dan shadow, ya. Kita pilih layer rumput, bikin layer baru, kita rename. Di sini saya disingkat aja highlightnya menjadi HL, ya. Strip shadow, ya. Highlight dan shadow. Oke, kita kasih highlight dulu yang warna rumput, ya. Kita terangkan dulu yang bagian warna hijau ini, ya. Kira-kira seperti ini, atau bisa lebih terang lagi. Kalau sudah oke, pakai pencil tool lagi. Dari sini sampai sini. Nah, ya, sudah ada garisnya nih. Oke, selanjutnya kita mau kasih efek gelapnya di sini, ya. Saya pick warna ini, pakai eyedropper, klik. Klik bagian warna. Kita turunkan, ya. Ya, supaya lebih gelap. Oke. Kalau sudah, pakai pencil tool. Tarik garis ke sini. Nah, ya, sudah terasa nih. Ini terang, ini gelap. Ya. Sama ya, yang bagian tanah juga bisa kita kasih highlight shadow. Kita pick warnanya dulu.
Kita kasih warna terang. Oke. Ini saya tarik garis ke bawah. Untuk yang area ini mungkin kita garisnya lebih gelap ya. Eyedropper lagi. Kita turunkan lagi warnanya. Oke. Pakai pensil lagi. Nah, ya, sudah lebih gelap. Ini gelap, ini terang. Kita sudah jadi satu base-nya. Bisa diturunin lagi ya. Ini kita bisa turunin lagi. Oke, supaya nanti area rumahnya bisa lebih tinggi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita mau bikin dinding rumahnya ya. Oke, bikin layer baru. Terserah ya, namanya mau dinding atau mau bangunan, mau rumah ya. Di sini saya kasih nama dinding aja. Kita pakai warna abu yang cenderung muda ya. Lebih muda dari ini ya. Nah, ya seperti ini. Oke. Nah, ini pengerjaannya cukup manual ya. Jadi harus cukup detail. Oke, ini kita nyalakan lagi garisnya. Kita buat dari sini. Oke, kita buatnya per 2 pixel ya. Per 2 pixel. Nggak perlu sampai habis ya. Kira-kira 3/4. Nah, seperti ini. Ini saya naikin lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya duplikat dulu, Command J, lalu saya flip, saya geser ke sini. Ya, seperti ini. Saya merge. Oke. Ini baru dua sisi ya. Kita mau bikin sisi yang atasnya, caranya bagaimana? Kita duplikat lagi, Command J. Kita flip. Flip vertikal. Tarik garis, tarik ke atas ya. Nah, jadinya seperti ini. Ya, kurang lebih ini bisa disesuaikan lagi. Kalau semakin ke sini berarti otomatis akan semakin lebih besar ya. Seperti itu. Ini saya merge. Oke, sudah menjadi ini. Kita fill. Ya, sudah terfill. Nah, caranya sama seperti kita bikin yang tanah ya. Jadi kita duplikat, gesernya ke atas ya, di merge dan seterusnya. Kira-kira ya. Ya, menurut saya segini cukup. Oke, ini udah menjadi ibaratnya dindingnya. Oke, kita mau buat setengah gelap ya. Duplikat. Oke, kita kasih warna gelap.
Warnanya pastikan juga jangan sama dengan ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Oke. Rasterize. Ya, seperti ini. Ya. Kita mau lanjut bikin plafonnya. Ya. Bikin plafon. Saya ganti nama plafon ya. Warnanya bebas ya, tapi di sini saya pakai warna biru. Oke. Pelan-pelan aja. Kita ambil bagian atasnya dulu. Oke, saya duplikat. Saya flip. Oke, saya duplikat lagi. Saya flip. Iya, kita turunkan. Pastikan jangan terputus ya. Nah, ini tinggal jangan lupa di merge. Nah, ini udah menjadi satu layer. Kita fill ya, pakai warna yang sama biru ini. Nah, ini udah jadi satu layer plafon ya. Ini untuk memudahkan kita nanti bikin atap. Oke, sekarang kita bikin layer atap ya, yang segitiganya. Saya ganti nama layernya menjadi atap. Bisa dikasih warna biru. Oke, biru ini. Ya, nggak apa-apa ya. Namanya atap tuh pasti kan dia lebih lebar ya daripada bangunannya, supaya bagian pinggir-pinggirnya ini nggak kena hujan. Oke, dikira-kira saja. Ya, kalau sudah seperti ini, lalu kita kira-kira setengahnya dari garis ini ya. Setengahnya saya ambil di sini, tarik ke atas, dikira-kira juga, jangan terlalu pendek, jangan terlalu tinggi ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tarik garis ke sini, tahan shift, kita klik. Oke, ini sama juga, tahan shift, klik. Nah, seperti ini ya. Kita kasih warna, fill. Oke, ya, segitiganya udah jadi nih. Ya. Kita mau duplikat ke sini juga ya. Kita duplikat. Iya. Kurang lebih seperti ini, bisa diturunin lagi. Oke. Ya. Saya merge. Ya, ini sudah jadi atap. Selanjutnya kita mau bikin gentengnya. Layer genteng. Oke, warnanya mungkin kita bedain lebih terang. Oke, tarik garis. Kita fill ya, seperti ini. Bagian belakangnya sama ya, kita mau isi juga, boleh di layer yang sama. Warnanya mungkin kita lebih gelap dari ini.
Oke. Ini masih ada bolong-bolong ya. Kita rapikan manual. Nah, sudah jadi gentengnya nih ya. Jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save. File save ya. Oke, selanjutnya apa nih? Selanjutnya supaya si rumah ini ada kesan apa ya, sudah lama dipakai misalnya, bisa dikasih efek retak ya. Efek retak, mungkin namanya bisa bata retak gitu ya. Oke, warnanya bisa kasih warna bata ya. Warna bata itu kan cenderung warna tanah juga. Mungkin dikasih lebih terang. Oke. Lalu kita lukiskan. Bisa dikasih kaca pintu ya. Bisa juga ya. Nah, ya. Supaya ada kesan rumahnya agak rusak gitu ya. Batanya terkelupas. Oke, lanjut kita mau bikin pohon ya di sini. Layer baru. Saya kasih nama batang pohon. Warnanya sama coklat ya. Langsung aja kita beraskan. Ya bagian bawahnya bisa lebih tebal ya, karena namanya batang pohon itu kan pasti bagian bawah lebih tebal daripada bagian atas. Oke, seperti ini. Kita kasih bagian highlightnya. Ya, sudah kurang lebih seperti ini. Lalu kita kasih daun-daunnya. Bisa ambil warna rumput ini. Lalu kita beraskan ya. Oke, kita bikin
shadow highlightnya. Ini saya kasih warna yang lebih gelap. Selanjutnya kita mau kasih highlightnya. Saya ambil dulu warna yang terang ini, lalu kita tarik ke atas yang lebih terang. Oke. Kita bisa tambahkan buah-buahan ya. Ceritanya buah, kasih warna merah. Ya. Mungkin bisa ditambah pintu. Pintunya kita kasih warna coklat ini ya. Oke, ini saya fill dulu. Iya, bisa kita kasih knopnya kita kasih warna ini aja. Nah ya, buat buka pintunya, gagangnya ya, ceritanya seperti itu. Ya, dan ini bisa dikatakan ya selesai ya. Mau dimodifikasi lagi bisa, mau dikasih cerobong asap, dikasih pagar gitu bisa ya.